kita tes kriuk dulu ya guys. Satu lagi hidangan khas Nusantara kita yang menjadi hidangan sejuta umat, dia adalah bakwan. Secara historis, bakwan adalah hasil akulturasi budaya Tionghoa yang berasal dari nama bak, merujuk pada daging mirip dengan bakpao atau bakso. Namun di Nusantara, resep ini beradaptasi menggunakan sayuran lokal yang melimpah. Untuk mendapatkan tekstur crunchy yang awet, kuncinya bukan pada baking powder, melainkan pada penggunaan tepung beras dan air es. Bakwan yang sempurna bukan soal banyak tepung, tapi keseimbangan suhu dan rasio bahan. Hari ini kita akan buat bakwan sayur yang tetap renyah meski sudah dingin dan berjam-jam lamanya. Baiklah, segera kita mulai. Pertama kita siapkan bahan tepung terlebih dahulu. Di sini aku telah menyediakan 150 gram tepung terigu sebagai dasar adonan. Aku pakai protein sedang ya. 50 gram tepung beras sebagai kunci utama tekstur yang garing dan renyah. 1 sendok makan tepung maizena agar hasil gorengan lebih kokoh. Lalu ada 150 ml air es. Fungsi es dan air dingin adalah untuk membantu menghambat pembentukan gluten sehingga adonan tidak jadi kenyal atau alot. Suhu dingin membantu menciptakan tekstur yang lebih crispy saat bertemu minyak panas. Bahan berikutnya yang harus kita siapkan adalah sayuran. Di sini aku sudah menyediakan 100 gram kol, 2 buah wortel besar dan kecil ini ya, beberapa batang daun bawang dan beberapa daun seledri. Kemudian untuk bumbu aku menggunakan bawang putih 6 siung, 5 siung bawang merah, 3 butir kemiri, 1 sendok lada putih, garam dan gula seridoknya sesuai dengan selera kalian masing-masing. Oke guys, segera kita mulai pekerjaan yang mulia ini. Iris kol tipis-tipis memanjang, jangan dipotong kotak atau terlalu lebar. Irisan tipis memanjang ini kalau digoreng bakal memberikan tekstur serabut yang nantinya akan bikin bakwan kamu tuh terlihat cantik dan super garing di pinggirnya. Setelah kol selesai, lanjutkan dengan wortel. Aku potong dengan ukuran korek api secara manual ya guys. Jangan diparut. Wortel akan mengeluarkan air dan inilah yang membuat adonan itu lembek. Setelah wortel selesai, kita lanjutkan dengan daun bawang. Karena kita di sini tidak menggunakan penyedap, maka aku perbanyak daun bawang dan seledri. Setelah daun bawang selesai, kita menuju bawang merah. Inilah kenapa bawang merahnya nggak aku ulek ya guys. Karena kalau bawang merah diiris tipis saat digoreng bersama adonan bakwan, wanginya jauh lebih harum dan ada semburat manis alami yang keluar. Nah yang terakhir seledri ya guys. Gunakan irisan daun seledri lebih banyak karena seledri punya aroma yang kuat dan segar, jadi bisa menutupi absennya penyedap. Wanginya tuh bakal enak banget pas digoreng. Langkah berikutnya adalah persiapan bumbu. Tips dari aku, kemirinya jangan lupa disangrai dulu ya sampai agak kecoklatan. Nah ini warnanya sudah kecoklatan, siap diangkat dan diulek selagi hangat. Ulek bersamaan dengan bawang putih, lada, garam dan sedikit gula. Pasti mantap. Bumbu sudah selesai diulek, kita masukkan ke baskom. Sekarang kita masuk ke tahap yang paling krusial biar bakwannya nggak lembek dan garingnya itu awet seharian. Kuncinya ada di campuran 3 jenis tepung ini guys. Pertama kita masukkan 250 gram tepung terigu ini sebagai dasarnya ya. Lalu rahasia renyahnya ada di 3 sendok makan tepung beras ini. Nah ini nih yang bikin teksturnya nanti itu luarnya kriuk pas digigit. Dan tambahan 1 sendok makan tepung maizena. Biar garingnya nggak cuma sebentar doang, tapi awet sampai sore. Selanjutnya ada senjata rahasia kita, air es. Kenapa pakai air es? Karena air es akan membuat suhu adonan tetap rendah. Jadi pas ketemu minyak panas, dia itu langsung mekar dan garing. Kita tuang pelan-pelan ya, adonannya harus kental, bukan encer. Kalau encer nanti sayurannya malah lepas-lepas dan bawahnya pun jadi berminyak. Untuk menghindari tepung yang bersembunyi di balik gumpalan, ada baiknya adonan kita saring terlebih dahulu. Kalau nggak kita saring, nanti pas digoreng ada bagian tepungnya yang masih mentah di dalam. Nggak enak banget kan? Nah, kalau adonan sudah mulus begini, baru deh kita panggil pasukan sayur-sayuran segar kita untuk masuk. Sekarang, waktunya kita memasukkan campuran sayuran yang sudah kita potong-potong sebelumnya ya.
Di sini aku sudah mencampur kol, wortel, dan daun bawang dengan perbandingan kol yang lebih dominan. Penting untuk diperhatikan, meskipun sayuran sudah dicampur, pastikan kondisinya tetap kering dan tidak berair sebelum masuk ke adonan. Mencampur sayur di awal memudahkan distribusi rasa di setiap cetakan bakwan. Kita masukkan semuanya sekaligus ke dalam adonan tepung yang sudah kental ini. Alasan kenapa kita menggunakan adonan yang pekat adalah agar tepung dapat mengikat seluruh komponen sayur dengan rata. Jika adonan terlalu cair, sayuran yang sudah tercampur ini akan terpisah-pisah saat digoreng dan bakwan menjadi tidak kokoh karena sudah ambiar duluan. Aduk perlahan hingga seluruh bagian sayur terlumuri tepung secara merata. Perhatikan konsistensinya, jika sayuran sudah terbalut semua seperti ini, bakwan siap digoreng. Teknik pencampuran yang pas akan menjamin hasil yang garing, merata, dan tidak lembek meskipun sudah dingin. Kita tes adonan dulu ya guys. Dan ternyata adonan tidak tenggelam. Mari kita lanjut. Siapkan sendok sayur atau sendok biasa sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Ambil adonan dengan komposisi sayur dan tepung yang seimbang. Tuangkan di dinding wajan tepat di atas permukaan minyak. Biarkan adonan sedikit melebar secara alami. Nah, teknik ini bertujuan untuk menciptakan pinggiran yang tipis dan garing, namun tetap memiliki bagian tengah yang berisi. Di sini aku menggunakan api yang sedang tapi cenderung besar ya guys. Diingat jangan penuhi wajan agar suhu minyak tidak turun drastis. Masukkan adonannya itu di pinggir saja ya biar sedikit mengeras. Lalu dorong perlahan ke tengah. Jangan membalik bakwan terlalu sering. Cukup satu kali balik setelah bagian bawah berwarna kuning keemasan. Indikator bakwan matang sempurna bukan hanya dari warnanya yang coklat keemasan atau golden brown ya guys. Perhatikan gelembung minyak di sekitarnya. Jika gelembung sudah mulai tenang dan berkurang drastis, itu tandanya kadar air dalam sayuran sudah menguap maksimal. Inilah titik puncak kerenyahannya. Angkat bakwan, jangan matikan api sebelum semua bakwan terangkat. Menurunkan suhu minyak saat makanan masih di dalam akan membuatnya pori-pori tepung menyerap minyak. Tiriskan dengan posisi berdiri atau vertikal. Jangan menumbuk bakwan secara horizontal. Menumbuk bakwan akan merangkap uap panas di antara celah, yang justru akan membuat tekstur garingnya kembali lembek. By the way, bakwan tidak pernah berdiri sendiri ya guys. Di Indonesia, gorengan hampir selalu ditemani cabai atau saus sambal. Dan sambal kacang adalah bentuk adaptasi kuliner kita terhadap pengaruh global. Kacang tanah tadinya dibawa oleh bangsa Portugis ke Nusantara. Lalu kita olah menjadi saus kental yang melengkapi tekstur gorengan yang garing. Dan inilah perwujudannya guys. Bakwan sayur dan saus sambal kacang absolutely delicious. And you got to try this. Oke, kita lihat teksturnya. Pinggirannya yang tipis dan garing adalah hasil dari teknik suhu minyak yang kita bahas tadi. Rasanya itu, pokoknya mau tenan dah. Kalau nggak percaya, recook. Stay happy and healthy and wealthy and I will always love you guys. Bye-bye.